Kita tertawakan saja mereka yang gak ngerti dengan sebagian rakyat Indonesia. Entah bermaksud melucu, cari gara-gara, gak update, atau memang kebangetan ngedablot. Mengingatkan saja, musuh kita saat ini bernama virus corona atau COVID-19. Fix ya, jadi harusnya fokus kita memerangi corona, gak ngawur, ngelantur kemana-mana. Kebangetannya, di tengah kondisi sulit seperti ini dan di saat seharusnya kita bersatu hati melawan COVID-19, tetapi yang terjadi justru suara miring menyerang Presiden Jokowi. Hah, tuh lalit ya. Salahnya presiden itu di mana? Mikir dong. Memangnya Presiden Jokowi mau Indonesia babak belur dihantam corona? What? Jokowi lamban dan tidak melakukan apa-apa? Mbok iya sering-sering dengerin berita yang mutu dan baca media tuh, jangan yang abal-abal. Inilah akibatnya kalau informasi yang didapat hasil modifikasi alias kebanyakan bumbu. Akhirnya ia pedas dan kepanasan sendiri. Buka mata dan telinga lebar-lebar. Di dunia ini gak hanya Indonesia yang mengalami pandemi COVID-19 bro. Lihat tuh apa yang terjadi di Italia, Amerika dan Spanyol. Apa itu gara-gara Jokowi? Duh, mbok ya kalau punya agenda politik, jangan nebeng di atas penderitaan rakyat. Kecium banget bau tengiknya. Ngedubrak dengar Presiden Jokowi digugat oleh kelompok UMKM atau pedagang eceran karena dianggap lalai dalam menangani COVID-19. Gokil, mereka meminta ganti rugi sebesar 10 miliar. Hah, gampil banget dapat duit ya. Aji mumpung atau ngerampok woi. Ngomongin rugi, nggak hanya pedagang eceran yang ngerasain. Semua rakyat Indonesia ikut dirugikan oleh COVID-19. Kuper ya, memangnya nggak tahu yang dialami oleh buruh harian, ojol, dan bahkan anak sekolah yang ujian nasional pun dibatalkan. Belum lagi jika bicara kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh negara karena pertumbuhan ekonomi terhenti, rupiah merosot, dan pembangunan infrastruktur ikutan berhenti. Kondisi ngeri yang dialami Indonesia saat ini juga sama dirasakan oleh negara lainnya. Bedanya, mereka tidak menyalahkan presidennya. Mikir saja sendiri deh, apa urusannya COVID-19 dengan Jokowi? Apakah kalau presidennya bukan Jokowi, lalu kondisi jauh lebih baik? Please deh, bosan dengan permainan politik kotor lempar handuk. Jokowi yang salah. Jauh sebelum Presiden Jokowi memutuskan tidak untuk lockdown, bapak kita yang satu ini sudah mempelajari efek lockdown di negara lain yang memilih kebijakan ini. Terbukti, akhirnya lockdown hanya jadi bencana berikutnya. Contohnya chaos dan kelaparan. Makanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB jadi pilihan presiden. Kenapa? Ya karena dengan PSBB rakyat masih bisa beraktivitas, hanya saja dibatasi dengan tetap memperhatikan physical distancing. Sebagai contoh, proses belajar mengajar dilakukan secara online. Demikian juga pekerja dari rumah, pembatasan transportasi, dan bahkan ibadah yang sementara harus dilakukan live streaming. Beda banget jika lockdown, rakyat tidak diperbolehkan beraktivitas di luar rumah dan bahkan harus berada di dalam kawasannya saja, alias terisolasi dari dunia luar. Mikir dong, bagaimana perbedaan mendasarnya? Menyadari kondisi yang tidak menyenangkan ini pun, Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang memperhatikan dampak COVID-19 kepada rakyatnya. Beberapa contohnya, kebijakan keringanan listrik, pemberian intensif lewat kepala daerah, dan penanggulangan cicilan kredit bagi rakyat. Kenapa? Ya karena Presiden Jokowi mengerti ekonomi rakyatnya berdampak banget. Itulah sebabnya negara hadir untuk meringankan. Nggak hanya itu, di saat bersamaan Presiden Jokowi juga mendatangkan keperluan medis, mempersiapkan rumah sakit rujukan, dan membangun rumah sakit baik darurat seperti Wisma Atlet Kemayoran maupun yang permanen seperti di Pulau Galang. Bahkan Presiden Jokowi juga berpikir keras bagaimana supaya kehidupan di Indonesia ini tetap berjalan, memastikan seluruh rakyat Indonesia bisa makan meskipun dalam kondisi mencekik seperti ini. Mikir, jelas-jelas ini terjadi karena pandemi dan bukan karena Jokowi.
Siapapun yang sekarang didudukan sebagai presiden Indonesia bukan jaminan kondisi akan jauh lebih baik. Amerika yang dipimpin oleh Babe Trump saja hingga kini masih keok tuh melawan COVID-19. Kenapa? Ya karena rakyatnya songong dan susah diatur. Berbeda dengan Cina ketika Wuhan dihantam, rakyatnya tuh nurut dengan kebijakan pemerintah. Tetapi yang paling beda banget ya Indonesia. Bukannya memerangi corona, justru opini digiring untuk memerangi Presiden Jokowi karena dianggap gak becus dari Hong Kong. Situ waras, mikir dong, kebijakan dan langkah yang sudah diambil Presiden Jokowi jelas-jelas memprioritaskan rakyatnya. Tetapi kalau Jokowi yang disuruh perang sendiri melawan pandemi ini, ya jelas sampai nenek-nenek jenggotan juga nggak bakal bisa cuy. Presiden Jokowi butuh Indonesia, mulai dari pimpinan daerah, pemuka agama, hingga rakyatnya harus satu suara dan satu hati. Ingat, musuh kita itu corona, dan perang ini bukan perangnya Presiden Jokowi, tetapi ini peperangan kita semua rakyat Indonesia. Ini saatnya kita bersatu. Kan ada tuh pepatah mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya kita harus senasib dan sepenanggungan saling bantu-membantu. Nggak banget lah kalau bisanya hanya teriak rugi, dan rugi. Nggak cuma itu, tetapi Indonesia dan bahkan dunia terpuruk saat ini. Paham ya? Hanya yang ngedablek aja sih yang mau menyerang Jokowi. Kondisi saat ini nggak nyaman untuk semuanya, dan itu semua gara-gara corona. Jadi kalau mau berperang, perangilah corona.